Hikmah dan manfaat pernikahan, mendapatkan keturunan. Manfaat terbesar dari pernikahan adalah lahirnya keturunan, tetapi pernikahan juga dapat melahirkan malapetaka. Dan malapetaka yang terbesar dalam sebuah pernikahan adalah mencari penghidupan dengan jalan haram. Tersalurkannya nafsu birahi Abul Abbas Al-Wansharini menyatakan dalam Muktasyar Nawasil Abazali sebagai berikut, Hei Abu Bakar Al-Waraq yang amat salah berkata, setiap syahwat akan membuat hati menjadi keras, terkecuali syahwat birahi untuk bersanggama. Karena syahwat, jika dilakukan secara halal, justru dapat membersihkan jiwa. Oleh sebab itu, para nabi selalu melakukan pernikahan. Dalam sebuah hadis dikatakan, pada 3 hal dari dunia kalian yang kusenangi, perempuan, wewangian, dan salat yang menjadi dambaan hatiku. Terdapat beberapa hadis yang berbicara mengenai keutamaan mencari nafkah untuk keluarga dengan niat baik dan dari sumber-sumber yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak macam dosa, terdapat beberapa dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan salat, puasa, ataupun jihad. Tetapi ia dapat dihapuskan dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Rasulullah juga bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, lalu ia memberi mereka nafkah dan memperlakukan mereka dengan baik, sampai ketiganya menikah atas izin Allah, niscaya Allah akan memberinya surga, asalkan ia tidak melakukan suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Konon, setiap kali Ibnu Abbas mendengar hadis tersebut, ia selalu berkata, demi Allah, hadis ini adalah salah satu hadis yang unik dan paling baik di antara semuanya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki adalah dinar yang ia nafkahkan untuk keluarganya, dinar yang ia nafkahkan untuk binatang tunggangannya yang ia kendarai dalam jihad di jalan Allah, dan dinar yang ia nafkahkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Tentang masalah membelanjakan harta demi kebaikan ini, Abu Kalabah berkata, mulailah dari keluargamu. Adakah seorang laki-laki yang lebih besar pahalanya dibandingkan seorang laki-laki yang menafkahi keluarganya, yang masih belia, yang bisa jadi akan berlaku durhaka kepadanya? Atau Allah akan mendatangkan manfaat baginya dan membuatnya kaya dengan anak-anak itu? Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian ada yang melewati malam dalam gundah gulana dan sedih karena memikirkan keluarganya, maka hal itu jauh lebih utama di sisi Allah daripada 1000 kali tebasan pedang di jalan Allah. Rasulullah bersabda, jika ada seorang laki-laki yang menafkahi keluarganya sambil mengharap pahala, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mulailah dari mereka yang wajib kau nafkahi, yaitu ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, orang yang dekat denganmu, dan kemudian orang yang lebih dekat lagi denganmu. Rasulullah bersabda, apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, keluarganya, anaknya, dan karib kerabatnya adalah menjadi sedekah baginya. Apa saja yang dilakukan seseorang untuk menjaga kehormatannya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Apa saja yang dinafkahkan oleh seorang mukmin, maka Allah akan menanggung penggantiannya dan akan menjaminnya, terkecuali jika nafkah itu dikeluarkan untuk sebuah bangunan atau maksiat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tidaklah ada suatu hari yang pagi harinya mendatangi seorang hamba, melainkan pastilah 2 malaikat akan turun, dan kemudian salah satunya akan berkata, wahai Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang suka memberikan nafkah. Sementara malaikat yang lain akan berkata, wahai Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Rasulullah bersabda, barang siapa menafkahi 2 atau 3 orang anak perempuan, atau 2 atau 3 orang saudara perempuan, sampai mereka semua dewasa, atau ia sendiri meninggal dunia, maka aku akan bersama orang itu di surga sebagaimana 2 jari ini. Rasulullah menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya dan melanjutkan, dan ia akan mendapatkan pahala seorang pejuang di jalan Allah yang selalu berpuasa dan mendirikan salat malam. Lalu berkatalah seorang perempuan,
Apakah juga Hagi yang menafkahi satu orang saja, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, juga Bagi yang menafkahi hanya satu orang saja. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertolongan yang akan datang dari hadirat Allah sepadan dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya kesabaran yang akan datang dari hadirat Allah sepadan dengan besarnya balak, sesuatu yang pertama kali akan diletakkan di daun timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat. Adalah nafkah yang ia berikan kepada keluarganya. Rasulullah bersabda, barang siapa melewati malam dalam keadaan letih disebabkan harus mencari nafkah untuk anak-anaknya, sesungguhnya ia telah melewati malam dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari kehidupan dunia secara halal dengan menjaga diri dari meminta-minta, berusaha untuk menafkahi keluarganya, dan mengasihi tetangganya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah laksana bulan di malam purnama. Tetapi barang siapa mencari kehidupan dunia secara halal, tapi hanya untuk menumpuk harta, menyombongkan diri di depan orang lain, dapat berlaku ria, niscaya ia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan murka darinya. Dalam sebuah hadis, Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, duduk bersama keluarga ataukah itikaf di dalam masjid? Rasulullah menjawab, duduk sesaat bersama keluarga jauh lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, manakah yang lebih engkau sukai, nafkah untuk keluarga ataukah nafkah di jalan Allah? Rasulullah menjawab, sekeping dirham perak yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya lebih aku suka daripada 1000 keping dinar emas yang dinafkahkan di jalan Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya di surga ada beberapa ruangan yang bagian luarnya dapat terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luarnya. Seseorang bertanya, siapakah gerangan para penghuni ruangan-ruangan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memberi makan, mengucapkan kata-kata baik, terus-menerus berpuasa, gemar menebarkan salam, dan sering melakukan syalat malam di saat orang lain tidur. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah gerangan orang yang sanggup melakukan semua itu? Rasulullah menjawab, barang siapa suka mengucapkan kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sebenarnya telah mengucapkan kata-kata baik. Barang siapa suka memberi makan keluarganya, sebenarnya telah memberi makan. Barang siapa melakukan puasa Ramadan, sebenarnya telah berpuasa terus-menerus. Barang siapa setiap kali berjumpa dengan saudaranya, lalu mengucapkan salam, sebenarnya telah menyebarkan salam. Barang siapa mengerjakan salat Isya dan subuh, sebenarnya telah melakukan salat malam ketika orang lain tidur. Karena yang dimaksud orang lain itu adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi.